dari Mas Anang bilang kayak ini better fight di awal kalau misalkan poinnya seperti ini sama kayak fight di awal juga antara tim Secret berhadapan dengan tim Hell. Kali ini Flash menggunakan DBS yang mendapatkan satu knockdown, tapi ada satu lagi player yang masih coba untuk mengcover di bagian area luar. Masih sabar banget dia sama sekali nggak membuat step, tapi nampaknya Jumper akan coba mundur lagi sedikit, mencari lagi tempat yang lebih aman, akan mengambil area low ground untuk tim Secret. Terlambat sepertinya untuk tim Secret untuk bisa menghuni area gereja dari Pochinki tersebut. Sementara kita melihat bagaimana dari Hale, mereka tuh cocok banget kalau misalkan kita ngomongin dari defensive gameplay. Mereka sudah menculik satu, mengusir mundur dari tim Secret, mau tidak mau tim Secret harus mendapatkan tempat lain itu naon. Apa itu yang terjadi? Dan through the smoke, Monboy bisa mendapatkan satu dari Yudol Lions flag OP. Dibot tidak berdaya sama sekali dan kembali menjadi flag hitam sekarang dia. Wow, begitu pede tadi pergerakan dari seorang Monboy. Langsung menggunakan kendaraannya, langsung turun juga mendapatkan beberapa flick shotnya juga mendapatkan on point tembakannya. Dan kali ini dari tim Hell Sky Only, lemparan granatnya begitu on point ke tim Secret. Kali ini didapatkan lagi satu player down dan di bagian area kejauhan Voin dari seorang Alpha sudah boleh naik ke area rooftopnya mencari lagi angle yang lebih wide lagi untuk menyisiri area-area TS dan juga dari area-area Hell-nya. Well, kita melihat bagaimana dari setup Void mereka lebih ke arah ngehalangin jalur masuk atau entry menuju ke arah Pochinki, yang dimana mereka nyebar di beberapa rumah tertentu juga. The Xavier dan Box Gaming kembali lagi-lagi pertemuan mereka terjadi, dan Hale sudah mulai turun ke arah bagian bawah. Seorang Tiger XPD banget dengan shotgunnya. Apa itu? Dia kayak seakan-akan udah tahu kalau misalkan bakal ada orang yang di dalam toilet tersebut, dan Izane down, membuat tersisa Kid seorang diri di bagian atas. Bingung mau kemana, granat satu dari seorang Getslow mendapatkan dan memakan habis tim Secret. Wow, TS digempur habis-habisan, nampaknya posisinya oleh tim Hell yang membuat keunggulan lebih tinggi dipegang juga oleh Hell dengan mengantongi 4 poin eliminasi giliran Voin. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk movement dari tim Voin? Alapar masih coba untuk mencari informasi lagi, masih ngehold juga di area angle-nya, lane pick ke bagian sebelah kanan dengan kali 4-nya, tapi masih menahan tembakan-tembakan yang tajam mungkin nantinya akan dikeluarkan juga oleh seorang Lapar. Lebih bermain defensif nampaknya untuk dari Void karena kan mereka lebih dalam lagi ya ketimbang dari Vampire, ketimbang dari Hell juga. Bahkan dari RRQ udah mengambil area rumah Nerpeko, tempat yang biasa mereka jadikan checkpoint. PJV pun sama bertetanggaan dengan RRQ, tapi zona shifting menuju ke arah bagian kiri, melihat bagaimana terrain dari bagian play zone-nya. Ini menarik banget, Win. Karena itu kan area yang sekitaran dari Ruin, sebanyak bukit-bukit, banyak lika-liku yang bisa dimainkan juga, dan bakal ada banyak sekali penculikan harusnya terjadi sih. Dan juga nih pasti utility banyak sih dimainin nih sama para player, terbukti dari area Pochinki-nya aja. Udah mulai ada beberapa smoke juga yang di pop up dari tim Judo Alliance. Olio coba bergegas juga, coba berputar kembali menggunakan baginya melewati pergerakan dari teman-teman ataupun lawan-lawan mereka, tapi nampaknya jolo banget rampas masuk, dan akhirnya Olio bisa masuk ke dalam satu area selokannya untuk sementara waktu, tapi Cijel. Itu antara dia memang mau masuk ke situ atau gasnya kurang. Lu tau kan kalau mau ngelewatin selokan, gasnya tuh harus kencang banget. Harus di-boost. Nah, baru bisa ngweng lewat gitu. Tapi oke, kita melihat dari Olio, dia ketahan di bagian selokan, temennya ada di bagian kiri udah mulai gerak juga. Vampire mencari di manakah letak-letak lawannya yang mungkin bisa menjegal dia, karena sembari mereka juga menyeberang perlahan menyisiri rumah demi rumah. Ini kayak polisi ya, lagi mau nge-screening rumah-rumah, lagi apa namanya, inspeksi. Sidak, inspeksi dadakan. Masuk, karena memang dicek semuanya ya. Iya. Tiap pintunya, tiap jalannya, tiap jendelanya juga, bahkan tiap ruangan. Dan bahkan kali ini Prime Putra, Sam9 tertangkap juga dari area sisi lainnya. Kita pantau juga ini dari Syamil, mobil udah meledak, udah pasti nggak bisa dinaikin sama sekali. Mau nggak mau, dia harus defense sementara waktu di areanya. Mau tidak mau, udah nggak ada jalan. Dan Sam9 tidak membawa pulang poin sama sekali. Berarti yang ada di atas rontok, yang di bawah rontok. Ada apa dengan tim Malaysia? Dua timnya sudah dipulangkan begitu cepat. Sam9 dan juga tim Secret bergeser menuju ke arah sebelah kiri, arah jam 10. Ada 3 tim yang sejauh ini kita melihat mereka tertahan satu sama lain. Ada Genesis, ada Box Gaming, dan juga ada The Xavier. The Xavier sama Box ya, berapa kali gue ngelihat mereka rotasi, itu pasti sering deh ketemuin. Sesama tim Vietnam bertemu, tapi kita nggak ngomongin Vietnam aja, sesama tim Indonesia pun nampaknya sulit ya. Mereka terelakkan dari fight-fight mereka pada saat mereka bergerak, tapi nampaknya lemparan utility, granat ditambah lagi dengan tembakan peluru dari Peko. Mendapatkan pick off ya ke seorang Lynx dari player tim PJF, Cijel. Tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Lynx, itu yang membuat easy banget buat Nerpeko tadi nge-take down dia.
Dan bahkan Papi Mort sudah mulai memasak sebuah granat bakal dilontarkan dan connect. Luxy down. Ini membuat PJV berada di dalam posisi yang berbahaya sekali. Di follow up dengan beberapa utilities juga molotov dilontarkan ke arah bagian depan. Mort kembali memegang senjata mematikan DPS di tangan. M4 juga di tangan. Kembali nge-push juga. Dibuat tekanan. Dibuat tertekan. PJV hanya tersisa Misery dan juga Zuxi. Wow, pressure yang tidak henti-henti diberikan juga oleh tim RRQ, tapi kan pakai kali ini dari sarang Zuxi yang tumbang, bahkan gangguan pun datang dari bagian belakang di mana Hell Sky Only mengganggu juga fight antara RRQ dan juga PJV kali ini. Smoke tebal juga udah mulai menyelimuti area fight antara PJV dan juga RRQ. The last man standing Misery coba untuk dibiasa kembali, bahkan Misery proning di area yang benar-benar terbuka dan akhirnya di clear semua fightnya oleh seorang Nerpeko dari tim RRQ. Oh no, oh my god. PJV harus hilang dan hanya bisa membawa pulang 1 poin dan RRQ bangkit. Walaupun tadi fight mereka lakukan ya, RRQ ternyata cuma ngantongin 2 loh. Berarti diculik lagi. Dicuri sama Hell ya sisanya. Di steal berarti ya. Heran dah sama Hell nih. Udah Nakal. diem aja gitu di situ, kagak usah ngapa-ngapain. Kamu gak usah ngepik gitu ya, nakal banget ya dapetin steal point eliminasi yang harusnya bisa masuk juga buat tim Indonesia, tapi kita harus juga mendukung tim Indonesia di mana Boyin. Nice try banget Nexius mendapatkan headshotnya ke seorang Stone. Kali ini Stone-nya tumbang, 1 kaki ditarik dan lemparan granat cukup jauh melambung tinggi datang seorang Nexius. Bisakah mendapatkan knockdown, tapi nampaknya ternyata pun terjadi antara Boyin dan juga Vampire. Ini dia Derby V, bestie dari Thailand dan Indonesia, tapi ternyata terpati Olio mendapatkan 2 stone. Tony K tumbang begitu saja, tidak berdaya. 3 player masih aktif dari Void. Kenan pun terus melemparkan beberapa utilities. Ayo Olio terus saja gangguin gak apa-apa. Dari Vampire pun gak bisa bergerak, terpojokkan di satu sudut yang sama. Void Alpha perlu diselamatkan terlebih dahulu. Tapi kita berharap semoga Void bisa menang melawan Vampire. Betul, dan juga semoga RRQ bisa menang juga melawan fightnya dengan tim PB. Dan kita melihat akhirnya POV dari pergerakan seorang Olio, tim Judo Alliance. Benar-benar open banget, dia nyebrang dari compound ke compound, akhirnya secure satu area compound kecil, tapi nampaknya Void dan juga tim Vampire. Vampire udah bisa bangkit lagi, udah revive lagi dan akan coba menghadapi 3 player tim Void yang saat ini jaraknya deketan banget sama player tim Vampire lainnya. Cepet banget Vampire reset. Cepet banget dia revive. Wah, gue udah gak ngerti lagi sih. Ini bahaya untuk Void karena mereka langsung dipaksakan untuk mundur ke arah bagian belakang juga 3 player yang kocar kacir. Mereka harus kehilangan chance mereka. Mereka harus tarik mundur, tapi Maxius mendapatkan sebuah angle shot menuju ke arah teman-teman Vampire yang lagi nyebrang. Belum ketahuan ada di bagian mana, tapi Nuzi kali ini sudah seperti FBI, open the door dan Nuzi menembak. Dengan FPB mode-nya mendapatkan 1, mendapatkan 2 di trading knock kembali terjadi dari Kenan. Dengan DPS-nya mendapatkan beberapa player, Maxius pun sama berkontribusi dalam fight ini. Ya, betul, dan nampaknya lihat dari tim Vampire tinggal seorang Zoe. Rata sudah Void meratakan Vampire, dipulangkan di hashtag yang ke-13 Habis Chicken, terpindah tusun buat tim Vampire. Cuaks, Vampire pulang, bestie dari Void dikalahkan di match Erangel kedua ini. Oh, seru banget ya ampun. Tapi gue panik sih ngeliat Vampire cepet banget dan gue harus applause buat Vampire juga. Mereka udah tumbang 2 kan, tadi diganggu sama Olio. Iya. Mereka cepet langsung. Resetnya cepet. Resetnya cepet, mereka langsung kirimin beberapa player aktif buat ngegangguin Void juga. Dan itu bikin Void mundur. Tadinya kan harusnya Void langsung maju kan. Tapi karena ada yang masih gangguin, akhirnya kok Voidnya jadi takut gitu, dia langsung mundur. Itu hebatnya itu, dan juga kayaknya dari tim Genesis, dari seorang Als gak bisa mundur lagi karena dia mundur karena maju pun kena, karena ada tim DS juga yang mengganggu pergerakan dari posisinya tim seorang Als dari Genesis. Dan kali ini Kepon pun gak bertahan dengan blue zone yang udah mulai semakin sakit juga, bahkan tapping pun datang dari area kejauhan oleh seorang West coba untuk meng-cut off lagi pergerakan dari tim DBD. Ih, pade lagi. Keluar bahasa Minangnya. Rame banget itu sebelah kiri atas arah jam 10. Ada berapa orang tuh tadi gue liat di bagian minimapnya. Benar-benar padat merayap banget dan bahkan kali ini pertemuan antar tim Thailand Ice. Dengan utilitiesnya dia berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Hale. Kali ini delay terjadi dan red zone buatan pun muncul juga. Ini menyulitkan kedua tim. Nampaknya dari Ice pun masih mengupayakan granat berikutnya, tapi harusnya miss the nades. Hale Tiger pun berusaha untuk diselamatkan, tapi nades dari Shirty yang connect menuju ke arah 2 player secara bersamaan. Diskon Ramadan terjadi kembali dan Shirty menggunakan sebuah senjata yang mengerikan, M4 menuju ke arah bagian depan. Shirty! Low banget! Itu darahnya setetes lagi, setipis kertas dia pulang, tapi dia bisa win the fight, Windy. Itu pixel HP banget dari seorang Shirty dari tim Bacon, masih bisa survive, bisa bertahan juga, tapi nampaknya bisakah bertahan dari tim DB di tengah gempuran dari laba-laba Vietnam kita, tapi nampaknya lihat tumbang 1 playernya, bahkan udah mulai semakin terpressure lagi dengan lemparan utility yang itu untungnya belum menjangkau posisinya Jimmy dan juga seorang Ziggs. Wih.
Ini ngerinya loh karena mereka mau nggak mau harus paksa masuk dari DBD. Itu mereka udah berada di bagian luar dari play zone-nya dan ini adalah stage ke-6. Stage yang bisa dibilang lu kalau di blue zone itu udah serasa tembak peluru cuy. Itu udah sakit banget Cicil, bahkan untuk mereka masuk aja itu pasti mereka akan coba bersakit-sakit dahulu karena ada tim Box, kirinya ada tim The Xavier. Kendaraannya pun udah minimalis banget, bahkan dari tim Box Missy bisa sempat-sempatnya juga untuk mengganggu fight dari tim The Xavier. Saling bertukar utility, ada aja barter nades. Nampaknya kali ini bahkan lemparan nades yang begitu on point. Ziggs mendapatkan seorang Rabis dari tim The Xavier. Dan ini harusnya sedikit membuka atau membuat lega jalan masuk dari DBD itu sendiri. Walaupun memang di depannya masih ada Box Gaming dan juga Yudo Alliance yang siap mengintai. Ini membuat mereka kesulitan. Jimmy OP pun akan ada usaha untuk healing dan revive. Low health untuk Jimmy. Ziggs pun masih berusaha untuk merangkak-rangkak dikejar oleh Blue Zone. Entah sempat atau tidak, tapi ini membuat dari The Xavier punya kesempatan untuk bergerak terlebih dahulu ke arah bagian depan. Dan pintarnya The Xavier, dia meninggalkan seorang Lamborghini. Itu yang gue maksud, backline-nya menahan pergerakan dari DBD. Wow, dibuat lengah posisinya. Nampaknya lihat ada lemparan granat juga datang dari seorang Frankie. Tapi masih jauh ke belakang, belum bisa menjangkau target yang diinginkan. Tapi kali nampaknya tim DBD pun puas. Di hashtag yang ke-10 dengan membawa pulang 4 poin eliminasi. Tapi hati-hati Levi's. Sakit. Bahkan disusul dengan Yutis juga. Tapi nampaknya Levi's masih bisa secure juga. Tapi nampaknya secure juga 1 poin lagi untuk seorang Syamil. Apabila bisa nge-end juga 1 knockdown yang dikeluarkan dari DBS-nya. Buset, Syamil. Ini last man-nya. Wow. Oh, oke. Gue kira mau dipanci kan. Enggak ya, udah gak sempet kayaknya. No time buat dia. Dan Syamil tersisa seorang diri bergeser menuju ke arah dua tim Vietnam yang sedari tadi masih gontok-gontokan. Susah banget buat mereka untuk bisa masuk secara damai. 2 versus 2 situation antara Lamborghini juga sudah mulai memegang DBS-nya menuju ke arah bagian depan. Winnie terpantau di depan sana, tapi Frankie-nya down akibat ulah dari PBE. Raimon tiba-tiba ikut-ikutan, entah dari mana, ternyata dari utara. Ya betul, dibuat kneeling down satu player dari tim The Xavier. Bahkan Lamborghini langsung mendapatkan finishing point-nya menggunakan DBS lagi-lagi. Lamborghini bisa mendapatkan tambahan 1 poin eliminasi, total sudah 6 poin eliminasi didapatkan oleh tim The Xavier. Bisa dibilang The Xavier, PBE sama Voin yang pemegang total elimination terbanyak sejauh ini ya. Dengan total elimination 6 untuk mereka semua. Tapi yang lain nih Win, sisanya itu 4. Dan ini membuktikan bahwa tim-tim yang masih survive sekarang itu mereka menang fight terus. Kalau nggak menang fight, mereka nggak dapat zona. Ini yang membuat seru di PMSL sekarang. Lu nggak fight, Ya, lu kalah pasti. Susah lu masuk mau, zonanya. Lu mau kabur, Nggak bakal bisa. Harus fight. Makanya membuat juga nih untuk poin-poin eliminasinya untuk semua tim yang masih ada ya, yang masih survive itu merata semuanya Cijel. Nah, Semuanya masuk, semuanya perang juga, dan kali ini nampaknya di area kejauhan dari satu area komponen cukup nyaman PBE. Datang dari seorang Raimon menggunakan tembakan AKM tadi jarak jauh, diganti dengan M4-nya, akhirnya dapatkan peluru-peluru M4 juga. Dan dari pergerakannya, Voin akankah Voin lebih maju lagi untuk nge-retake area compound dari tim RRQ? ketemu lagi kah ini tim Indonesia? Belum tahu ya, Belum. apakah bakal ketemu atau enggak. Tapi sementara melihat dari The Xavier yang paling jauh dari play zone-nya, tidak punya vehicle. Kelihatan tuh. Kelihatan tuh. Enak tuh PBE tuh. Tapi Voin bakal langsung nge-push aja menuju ke arah player-player dari RRQ di Lindas. Nerpacking di Lindas dibuat tidak berdaya, reflect terjadi kali ini. Tapi nampaknya semuanya habis. Rata dimakan oleh Voin. Kurang dari 5 detik, RRQ diratakan oleh tim Voin. Cepet banget, gila nabraknya cepet banget tim Voin. Rapi banget pergerakan, tapi nampaknya kali ini lemparan granat utility akan ke Rapi, tapi hampir juga Stuxnet didapatkan untuk 1 pick off-nya oleh tim PB. Tapi Geekslate pun nampaknya damn good. Semakin so good lagi menembakin untuk lawan-lawan mereka. Wah, Gig-nya deketan dong sama PBE dong. Granatnya 1 masuk dong. Dan kali ini Rangkit maju di Lindas. Wih, berapa banyak weh supir angkot. Wah, gila Rangkit. Wah, ini satu lagi. Wah, Rata! wah. Wega logis di PBE. Tidak perlu peluru, hanya perlu vehicle aja untuk ngeratain 1 tim pulang ke lobby. Cicil, tinggal 2 tim lagi tersisa. PBE versus Voin, tapi tadi speechless banget sama pergerakan agresif YOLO banget dari tim PBE. Apaan tuh? Gue udah kagak ngerti dah. Ini
PBE udah nothing tulus ya. Emang tim yang kayak main lepas lebih banyak karena kayak Void ini posisi mau nggak mau pasti kan kedorong sama si Blue Zone. Pasti punya advantage juga nampaknya dari serang Baxius masih memaksimalkan juga untuk sisa-sisa utility dimiliki di dalam satu backpack-nya. Tapi masih belum gitu on point, tapi arah tembakan, suara tembakan pun terdengar memberikan informasi pastinya buat player tim Void. Tapi Maxius udah ngokang smoke lagi, menandakan mau nggak mau ini saatnya Void harus maju, tapi lihat lebaran kita ngelebar ke sebelah kiri untuk kejaga player-player tim Void. Oke, Rankit menggunakan Wah. bagi berputar-putar dia berusaha untuk mencari informasi satu sama lain juga. Benar-benar sabar, kesabaran luar biasa, trigger disiplin dimiliki oleh kedua tim inti antara PBE dan juga Void. Tapi Kulkas! Buset, itu gue ngeliat di sebelah kanan dia langsung nembak, dia nge-flank, tidak ada yang sadar kalau Kul nge-flank ke arah sebagian kiri atau kanan itulah pokoknya. Dan juga Lapar menembak balik, berusaha untuk nge-counter,